Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal kiram wal karimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Thalathatul Ushul wa Adillatuha, di mana kita masih di pokok yang kedua, yaitu Ma'rifatu Dinil Islami bil Adillah, mengenal agama Islam yang sesuai dengan dalil. Setelah kita memaparkan tentang makna Islam baik secara umum ataupun secara khusus, maka beliau mengatakan di kitab ini, beliau mengatakan wa huwa thalathu maratiba al-islamu wal-imanu wal-ihsan. Dan Islam itu memiliki tiga martabah, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, tingkatan yang kedua adalah al-iman, dan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, tingkatan yang kedua adalah al-iman, kemudian tingkat yang ketiga adalah al-ihsan. Dan beliau insyaallah akan menjelaskan satu persatu, mulai dari tingkatan Islam, kemudian tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Beliau mengatakan wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan dari tingkatan beragama itu memiliki rukun, ya. Kemudian beliau menjelaskan satu persatu, baik itu tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Beliau menjelaskan dari tingkatan yang pertama, itu tingkatan al-Islam. Beliau mengatakan fa arkanul islami khamsatun, ya. Rukun Islam itu ada 5. Wa dalilu minas sunnati hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dalilnya adalah dari sunnah Nabi SAW, yaitu hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, ya. Bangunan Islam yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangunan yang kedua adalah wa iqamis sholati, mendirikan salat, ya. Jadi bukan mengerjakan salat semata, tetapi wa iqami as-shalah, yaitu mendirikan salat. Artinya adalah mendirikan zahir dan batinnya. Mendirikan zahirnya dengan salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendirikan salat secara batin artinya dilaksanakan dalam keadaan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangunan yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dan zakat yang sebelumnya wa iqamis shalah, salat yang dimaksud di sini adalah as-shalawatul khams, ya, salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ya. Kemudian wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Dan zakat yang dimaksud di sini adalah yang menjadi bagian dari rukun Islam, itu zakat mal. Zakat mal. Adapun zakat fitri, naam, zakat fitri itu wajib, namun bukan itu bagian dari rukun Islam. Wa shaumi Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullahi al-Haram. Tentu bagi yang mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis
Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in istata'ta ilaihi sabila, yaitu apabila engkau mampu mengadakan perjalanan ke tempat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalil ya masing-masing dari pondasi besar Islam yang agung ini. Beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala innad dina indallahi al-Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kemudian dalil syahadah, ya, dalil syahadatain, ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan, begitu pula para malaikat menyaksikan, begitu pula para ahli ilmu menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian beliau menjelaskan wa ma'naha, dan makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kelirulah sebagian orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Atau mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, ini tafsiran yang tidak benar terhadap tafsiran la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu, ya, karena betul Allah SWT yang memberikan rizki, Allah yang tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Namun itu bukan makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy di zaman Nabi pun mengakui Allah itu menciptakan. Allah itu memberikan rizki, ya. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Pasti, ya. Maka la ilaha illallah ini mengandung dua rukun, ya. Rukun. Ini rukun yang pertama, ini namanya nafi. Dan rukun yang kedua namanya isbat. Rukun yang pertama namanya nafi, yang kedua adalah isbat. La ilaha ini namanya nafi, itu meniadakan. Apa yang ditiadakan? Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha ini menafikan, ya, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Makanya la di sini dalam bahasa Arab dikenal dengan la an-nafiyatu lil jinsi. La an-nafiyatu lil jinsi, yaitu la yang meniadakan kata setelahnya, ya, dari semua jenisnya. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu pepohonan, baik itu manusia, baik itu wali, baik itu bukan wali. Tidak ada yang berhak diibadahi, ya. Nah, kemudian illallahu, kecuali Allah. Jadi semua sesembahan selain Allah itu ya sesembahan, cuma tidak berhak untuk diibadahi. Nah, harus ada rukun yang kedua, yaitu al-itsbat. Illallah ini itsbat, ay muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadati.
kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, yaitu menetapkan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya dalam ibadahnya, begitu pula tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Innani bara'um mimma ta'budun, ini nafi. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini nafi, ya. Innani bara'um mimma ta'budun, nah ini nafi. Illa alladhi fatarani, ini itsbat, kecuali yang menciptakan aku, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya ayat ini, ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali dia yang menciptakan aku, ya. Dan ini namanya kalimat tauhid, ya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Rasul, wahai ahli kitab, kemarilah kita kepada satu kalimat yang sama antara kita dan antara kalian, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun itu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai sebagian di antara kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, katakanlah, bersaksilah kalian bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah, di mana syahadat la ilaha illallah itu mengandung nafi dan itsbat, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian beliau menjelaskan tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Beliau mengatakan, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalil persaksian Muhammad adalah Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalian, dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya apa yang membuat kalian susah, berat baginya apa yang membuat kalian sukar, berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan hidayah bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna persaksian Muhammad adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Adapun makna persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah itu mengandung 4 hal, mengandung 4 hal. Yang pertama ini dia, ta'atuhu fima amar, menaati Rasul terhadap apa yang ia perintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang beliau bawa. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar,
meninggalkan apa yang beliau larang, apa yang beliau kecam. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan janganlah ia dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang beliau bawa, beliau sampaikan kepada umat ini, ya. Jadi ini konsekuensi orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amar, satu, wa tasdiquhu fima akhbar, dua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, tiga, wa alla yu'badallahu illa bima syara', ini empat, ya. Nah, di sini beliau sangat panjang lebar menyebutkan makna dua kalimat syahadat ini. Kenapa? Karena itu adalah pokok agama. Adapun yang lain beliau hanya menyebutkan secara ringkas. Beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsiri tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Adapun dalil salat, dalil zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, ya, dalam keadaan ikhlas, memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Kemudian dalil puasa, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sudah masyhur, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Adapun dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, dan kewajiban manusia, lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, hajjul baiti untuk mengunjungi bait, itu haji ke Baitullah, ya, mengunjungi Ka'bah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa yang kufur maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Nah, inilah martabat yang keberapa? Martabat yang pertama, ya. Kemudian martabat yang kedua adalah martabat iman. Al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah al-iman. Beliau mengatakan wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tingkatan yang kedua adalah al-iman, ya. Beliau mengatakan wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah sekitar 70-an cabang, maksudnya 73 lebih cabang, ya. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, kira-kira antara itu. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itulah bagian dari cabang keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu adalah, ya, tasdiqum bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, ya. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, ya, pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan, ya. Dalilnya mana? Hadis ini hadis sebenarnya, cuman yang mahfuz dalam riwayat Bukhari yang mengatakan wa huwa bid'un wa
sittuna syu'bah. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60-an lebih cabang. Adapun sab'una syu'bah, 70-an cabang, riwayat Imam Muslim, cuman yang mahfuz, yang terjaga hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari. Dalil bahwasanya kalau kita perhatikan hadis ini, a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Nabi memberikan contoh, yaitu ucapan. Ini menunjukkan iman itu ucapan juga, yaitu pengikraran dengan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini kan perbuatan. Jadi perbuatan itu bagian dari amal. Amal itu bukan bagian dari iman, seperti itu. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu di mana? Di hati. Nah, ini dalil a'laha qaulu la ilaha illallah, ini dalil kalau iman itu adalah ucapan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, ini dalil kalau iman itu adalah perbuatan. Kemudian haya syu'batun minal iman, ini dalil kalau pembenaran hati itu adalah bagian dari keimanan juga. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu iman itu adalah tasdiqum bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan wa yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan, ya. Kemudian rukun dari iman itu ada ada 6, ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, rasulnya, hari akhir, kemudian qada dan qadar, takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah masyhur di pembahasan mungkin butuh tafsil, tapi insyaallah mungkin nanti di kitab yang lain. Ada kadar minimal orang itu dikatakan beriman kepada Allah, kadar minimal yang harus diyakini agar orang itu dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, ya. Itu ada pembahasan khususnya, dan di antara yang membahasnya adalah guru kami Asy-Syaikh Shalih ibnu Abdullah ibni Hamad al-Utsaimin hafizahullahu taala, begitu pula Asy-Syaikh Shalih ibnu Abdul Aziz al-Syaikh hafizahullahu taala dalam kitab Ushulul Iman, ya. Syarah Ushulul Iman, beliau jelaskan juga di kitab tersebut. Kemudian wa dalilu ala hadhihi al-arkanis sittati qauluhu ta'ala. Dalil, ya, rukun yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke hadapan arah timur dan arah barat, walakinnal birra, akan tapi kebaikan itu adalah man amana billahi. Ya, ini dia. Itu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikati, malaikat, wal kitabi, kitab, wan nabiyyin. Adapun qadar, takdir, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan, ya. Al-ihsan. Beliau mengatakan ruknun wahid. Ihsan itu memiliki satu rukun, wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka seolah-olah dia melihatmu. Maka yakinilah dia melihatmu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan ihsan. Nah, ini dia. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ihsan, ya, muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan ihsan itu adalah apabila Islam dan iman seseorang itu sama,
Apabila zahir dan batinnya sama-sama bagus, itu namanya ihsan. Itqanu al-a'mali adh-dhahirati wal a'mali al-batinah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Assalamualaikum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum." Bertawakallah engkau kepada Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau taqum, ketika engkau berdiri, ya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-balikmu ketika engkau hatimu ketika engkau sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalil yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin." Tidaklah engkau berada di suatu keadaan. "Wa ma tatlu minhum min Qur'anin." Tidaklah engkau membaca Al-Qur'an. "Wa la ta'maluna min 'amalin." Dan tidak pula engkau mengerjakan satu amalan, "illa kunna 'alaikum syuhudan idz tufiduna fihi." Melainkan kami menjadi saksi atas apa yang kalian perbuat tatkala kalian tatkala kalian mengerjakan perbuatan tersebut. Ini dari Al-Quran, banyak sekali, Masya Allah. Nanti bisa dilihat di tafsirnya kalau lebih panjang lagi, ya. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Jibril alaihi salam al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami duduk-duduk, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safari." Tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki yang amat putih pakaiannya, amat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas-bekas safar. "Wala ya'rifuhu minna ahadun." Tidak ada pula orang yang mengenalnya di antara kami. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia kemudian duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan, ya, lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala ya Muhammad, ia berkata, "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala, "an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Nah, beliau menjelaskan tentang Islam yang sudah kita jelaskan. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ia berkata, "Sadaqta, engkau benar." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun terheran-heran, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, orang itu berkata lagi, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku tentang keimanan. Qala, ia berkata, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk. Qala, ia berkata, "Shadaqta, engkau benar." Orang itu bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Nah, ini dia syahid kita dalam hadis ini. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ia berkata, "Anta a'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala sadaqta, engkau benar. Jadi ini syahid kita dalam pembahasan ini. Kemudian lanjutan hadisnya, qala fa akhbirni anis saah. Kemudian dia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tentang sesuatu, tentang hari kiamat itu, ya, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian orang tersebut berkata, "Akhbirni an amaratiha."
beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha. Itu tatkala seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Di antara tafsirannya adalah banyak kedurhakaan di akhir zaman. Kemudian di antara tafsirnya adalah munculnya orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang banyak anak-anak yang durhaka, ya. Wa antara al-hufat al-urat al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda yang kedua, engkau melihat orang-orang yang hufat. Hufat jamak dari hafin, orang yang telanjang kaki. Urat, ya, orang yang jamak dari arin, orang yang telanjang dada, enggak memakai pakaian. Al-'alata, orang yang miskin. Ri'a asy-sya'i, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, ya. Jadi engkau melihat seseorang yang telanjang kaki dan telanjang dada, miskin papa, lagi pengembala kambing, mereka, ya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Qala, kemudian ia berkata, Umar berkata, famadha falabithna maliyah. Kemudian orang tersebut pun beranjak pergi, falabithna maliyah, kemudian kami berdiam sebentar. Nah, diam sebentar di sini 3 hari, ya, menurut penjelasan para ulama. Setelah 3 hari baru Nabi SAW mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau mengetahui tentang orang yang bertanya tersebut? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Dan sungguh hadis ini tentu hadis yang sangat besar faidahnya, dan dapat dibaca dalam syarah-syarah para ulama terhadap hadis yang sangat mulia ini. Allahu ta'ala wa alam. Dengan demikian kita sudah selesai dari pondasi yang kedua, yaitu mengenal agama Islam, dan bab ini tentu bab yang sangat penting dan pantas untuk dimurojaah kembali dan dibaca diulang-ulang agar ma'alim tauhidiyah, agar tauhid itu masuk dalam hati kita. Allahu ta'ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa narakum ala khairin insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.